Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andi Prasetyo dengan NIM 40118030. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, yakni suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur, serta menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Di era globalisasi, ketika telah menjadi sebuah kebutuhan dalam setiap bagian kerja, baik yang berada di lapangan ataupun di dalam ruangan. Ketika adalah suatu bentuk usaha atau upaya bagi para pekerja untuk memperoleh jaminan atas keselamatan dan kesejahteraan kerja dalam melakukan pekerjaan yang dapat mengancam dirinya, baik berasal dari individu maupun lingkungan kerjanya. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Depnekes 2005, keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala daya upaya pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampak melalui langkah-langkah identifikasi, analisis, dan pengendalian bahaya. Dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Prawiro Sentono Sayudi tahun 2002 adalah menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang menjamin 15 kesehatan dan keselamatan karyawan agar tugas pekerjaan di wilayah kerja perusahaan dapat berjalan lancar. Kemudian menurut Sibarani Mutiar tahun 2012, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja khususnya dan manusia umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Nama saya Yakinu Ilham Muhammad dari kelas CSI semester 5. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang resiko yang akan dihadapi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Resiko K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah resiko yang berkaitan dengan sumber bahaya yang timbul dalam aktivitas bisnis yang menyangkut aspek manusia, peralatan, material, dan lingkungan kerja. Umumnya resiko K3 dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Biasanya resiko yang dihadapi adalah yang pertama, kecelakaan terhadap manusia dan aset perusahaan. Yang kedua, terjadi kebakaran atau peledakan. Yang ketiga, penyakit akibat pekerjaan. Yang keempat, kerusakan sarana produksi. Yang kelima, gangguan operasi. Untuk menangani resiko yang berkaitan dengan K3, berkembang berbagai konsep dan pendekatan dengan sasaran untuk mencegah keselamatan, untuk mencegah kecelakaan dan kejadian yang tidak diinginkan. Cara pengendaliannya yaitu ada yang pertama, eliminasi. Maksud dari eliminasi ini adalah pengendalian ini dilakukan dengan cara menghilangkan sumber bahaya. Yang kedua ada substitusi, mengganti proses yang rendah resiko. Maksudnya mengganti proses yang resikonya besar menjadi yang memiliki resiko rendah. Yang ketiga ada engineering dengan rekayasa teknik. Yang keempat administratif dengan membuat prosedur. Yang kelima, alat pelindung diri. Sebagai contoh alat pelindung diri yaitu APD, masker saat pandemi ini untuk mencegah virus corona.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Yang pertama ada faktor manusia, disebabkan oleh kelalaian pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua ada faktor mekanik, mesin atau peralatan. Pada faktor mekanik, mesin atau peralatan, kita diharuskan penggunaan sesuai skill yang kita miliki. Jika tidak memiliki skill yang kita miliki dan kita tetap melakukannya, mungkin akan jadi sebuah kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada faktor alam, kejadian yang tidak terduga. Semisal seperti banjir akibat hujan deras atau gempa dan lain sebagainya. Faktor yang selanjutnya itu adalah manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan harus memiliki kebijakan yang tepat agar penerapan pengaturan pelaksanaan konstruksinya tidak menimbulkan kecelakaan. Nama saya Sedi Nadia Putri, NIM 401180311. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja dan ruang lingkup dan syarat keselamatan kerja. Faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja antara lain, yang pertama adalah beban kerja, yaitu beban fisik yang harus ditanggung oleh pekerja, seperti tugas yang bersifat fisik, contohnya adalah beban yang harus diangkat atau diangkut, kemudian alat kerja dan sikap kerja. Selain itu ada tugas yang bersifat psikis, yaitu tanggung jawab dan tingkat kesulitan. Kemudian ada organisasi kerja, yaitu lama waktu untuk bekerja. Faktor yang kedua itu adalah lingkungan kerja, yaitu lingkungan terdekat dengan pekerja. Dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor fisik, itu contohnya suara atau kebisingan dan suhu. Kemudian ada faktor fisiologis, itu keserasian antara tenaga kerja dan pekerjaannya. Kemudian ada faktor mental psikologi, yaitu biasanya contohnya adalah hubungan kerja yang kurang baik, yang akan berakibat dengan menurunnya produktivitas. Selanjutnya ada kapasitas kerja, status kesehatan dan gizi, serta kemampuan fisik yang prima dari seorang pekerja itu akan menyebabkan pekerja tersebut akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian yang terakhir, faktor yang terakhir itu ada alat pelindung diri atau APD, yaitu alat yang memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaannya. Jadi alat pelindung diri ini disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup dan syarat keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ruang lingkup kerja itu merupakan tempat kerja baik di darat, udara maupun di air yang berada dalam wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya, ruang lingkup keselamatan kerja itu ada 3. Yang pertama adalah tempat kerja, yaitu tempat di mana seseorang melakukan kegiatan usaha. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja, yaitu pelaku atau seseorang yang melakukan pekerjaan untuk keperluan usaha tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu adalah sumber bahaya, yaitu suatu hal yang berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan kerja. Selanjutnya ada syarat keselamatan kerja, itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1. Di situ disebutkan bahwa syarat keselamatan kerja itu digunakan untuk yang pertama mencegah dan mengurangi kecelakaan, kemudian memberikan keselamatan atau jalan penyelamat, terus memberikan pertolongan kepada kecelakaan, kemudian memberikan perlindungan diri pada pekerja, terus mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat pekerjaan tersebut,
kemudian menyelenggarakan suhu atau kelembapan udara yang baik, kemudian yang terakhir adalah memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Saya akan menjelaskan larangan dan kewajiban untuk bekerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan larangan untuk bekerja. Dalam larangan untuk bekerja, yang pertama itu kita tidak diperbolehkan bekerja sama dalam mencelakakan orang lain dalam pekerjaan tersebut. Jadi di mana kita itu tidak boleh bersekongkol untuk mencelakakan orang lain. Yang kedua, bekerja sama dalam kecurangan, ya, yang dimana dalam bekerja itu kita tidak diperbolehkan untuk bekerja sama dalam kecurangan. Yang ketiga, bekerja sama dengan hal yang negatif. Nah, di dalam bekerja kita itu tidak diperbolehkan bekerja sama dengan hal yang negatif, yang dimana dapat merugikan pihak lain. Jadi larangan untuk bekerja itu pada intinya kita tidak boleh saling merugikan pihak manapun atau siapapun. Kemudian saya akan menjelaskan kewajiban untuk bekerja. Kewajiban untuk bekerja yang pertama itu kita harus datang ke tempat kerja tepat waktu sesuai dengan jam dan waktu yang telah ditentukan. Jadi kita tidak boleh datang semena-mena kita yang dimana tidak sesuai dengan jam dan waktu yang telah ditentukan. Jadi kita harus tepat waktu sesuai dengan jam dan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, bekerja sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Jadi kita bekerja itu juga harus sesuai dengan jam yang telah ditentukan atau yang sudah dijadwalkan. Yang ketiga, menyelesaikan tugas sesuai dengan target dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi kita dalam menyelesaikan tugas itu harus sesuai dengan tugas dan target yang telah ditentukan dan yang telah dibatasi. Jadi kita harus on time. Yang keempat, memberikan laporan setiap harinya. Jadi dalam kinerja kita setiap harinya harus memberikan laporan supaya dapat diketahui hasil pekerjaan kita itu bagaimana. Kemudian saya akan menjelaskan cara mengurangi kecelakaan kerja. Yang pertama, cara mengurangi kecelakaan kerja, jangan mengabaikan bahaya. Yang dimana itu untuk tetap waspada dalam aktivitas pekerjaan yang dilakukan, dan dimana kita itu harus tetap waspada, tidak mengabaikan bahaya tersebut. Yang kedua, tugas-tugas yang beresiko membutuhkan perencanaan dan komunikasi sebelum pekerjaan itu dilaksanakan, yang dimana ketika kita merencanakan tugas atau hal yang perlu diperhatikan, bukan hanya bagaimana cara menyelesaikan tugas saja, namun harus secara efisien, namun kita juga harus merencanakan kinerja kita itu bagaimana supaya bisa terhindar dari resiko yang membahayakan. Yang ketiga, mendapatkan pelatihan profesional sebelum melakukan pekerjaan tersebut. Dalam artian, semua anggota tim harus menjalani pelatihan sebelum melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kita harus mendapatkan pelatihan yang profesional sebelum melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian yang keempat, selalu menggunakan perlengkapan yang dimana bisa menjadi antisipasi kita untuk tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau hal yang dapat membahayakan diri dari pekerja. Kemudian yang kelima yaitu melalui pengawasan tim, yang dimana semua anggota tim harus mengikuti instruksi keselamatan tanpa pengecualian. Jadi kita harus mengikuti instruksi yang ada dan sesuai dengan prosedur yang ada supaya kita dapat terhindar dari bahaya dalam saat melakukan pekerjaan tersebut.
Kemudian yang keenam, dokumen prosedur keselamatan. Nah, yang dimana kita jika terjadi kecelakaan, semua anggota itu harus sesuai dengan prosedur yang ada dan dilaksanakan sesuai dengan acuan prosedur yang sudah disediakan. Kemudian yang ketujuh, patuhi standar keselamatan dalam bekerja. Dalam hal ini harus memastikan semua peralatan keselamatan yang dipakai ini sesuai dengan sistematika atau prosedur yang ada. Nah, jadi untuk mengurangi kecelakaan kerja itu kita dapat menerapkan 7 hal tersebut yang sudah saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.